pada pemerintahan kami kita 5 ayat 1-22 bagi jalan kita. Kalau memang sesuai dua ayat ini nanti pas dia merupakan sebuah cerita tragedi kemanusiaan yang berkelanjutan dengan kasih setia bersama kepada umatnya. Oleh itu saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus, tema kita ini bertahan dan pandanglah pada Tuhan, dan secara khusus diikuti secara Tuhan Yesus yang Bapa. Tema ini ada menggambarkan bagaimana eksistensi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang diselamatkan, dibebaskan dari berbagai macam korban hidup, dari berbagai macam ancaman, dan juga dari berbagai macam tekanan kehidupan yang kita alami dari waktu ke waktu. Juga di dalamnya akan menyatakan eksistensi kita dalam berjuang perkembangan hidup kita yang berat. Karena itu, dalam situasi yang kehidupan yang dialami oleh setiap orang percaya, soalnya bagi kita, apakah kita bertanya akan dia? Apakah kita di dalam menghadapi realitas kehidupan yang serba kompleks dengan berbagai macam realitas kehidupan yang mengantar kita fokus kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus atau tidak? Apakah kita di dalam menghadapi realitas kehidupan yang kita alami dan jalani, kita berpatokan atau bergantung pada penderitaan Tuhan Yesus Kristus yang Ia alami, yang Ia lakukan dengan berbagai macam episode, dengan berbagai macam tahapan. Ia jalani dengan penuh sukacita. Pada posisi yang demikian, apakah kita sebagai orang percaya bisa bertahan di dalam realita hidup yang kita alami dan kita rasakan sepanjang kehidupan ini atau tidak? Itu yang menjadi diri daripada pemerintahan Tuhan saat ini dengan berpedoman pada tatapan 5 ayat 1 sampai dengan ayat 22. Kalau itu bisa ini memang sangat-sangat menunjukkan jauh daripada mobil kemanusiaan yang percaya. Kalau kita ikuti, kalau kita simak perikop bacaan kita di hari ini, sungguh sangat memilukan, dipisahkan oleh harapan, oleh penulis kita berkata, kalau memang peristiwa kejatuhan kerajaan Yehuda dan runtuhnya tembok Yerusalem, bagaimana pada saat itu adalah penulis kita apatah ini. Dan karena yang
yang dilakukan oleh Nebukadnezar Raja Babel itu pada tahun 586 sebelum Masehi. Dan kalau kita simak, sungguh-sungguh sangat luar biasa. Bukan saja infrastruktur dihancurkan, bukan saja tatanan atau peradaban manusia dilumpuhkan, bukan saja harta kekayaan dimusnahkan, dihancurkan, diambil, tapi juga tidak manusia menjadi korban karena perbuatan yang berisi dari dalam kerajaan Babel. Dari sini ketika jatuhnya kerajaan Yehuda dan runtuhnya tembok Yerusalem, dia rusak. Kota yang hancur. Umat ada dalam posisi yang sangat-sangat membingungkan, sangat-sangat membutuhkan perhatian dari semua pihak, termasuk perhatian dari Tuhan Allah. Dan karena itu, di dalam upaya-upaya untuk kembali membangun kehidupan yang lebih baik, mereka meninggal hubungan, mereka meninggal kepada dari berbagai pihak. Semua orang pada diam, semua orang tidak akan sanggup melakukan tindakan pemulihan kepada Israel. Dia hanya sebatas infrastruktur, tapi juga berbagai macam sarana kerohanian dimusnahkan, hancur. Tidak ada yang tahu pakai umat untuk membangun komunikasi dengan Tuhan. Oleh sebab itu maka penulis tidak dapat menuliskan dalam sebuah dalam puisi yang dibacakan pada saat-saat umat menyatakan pengakuan iman mereka. Pada saat di mana umat menyimpan dan puisi yang ditulis oleh penulis kita pada ini menjadi sebuah penjagaan untuk kembali umat Israel harus merestorasi kehidupan mereka, harus kembali kehidupan mereka, kembali harus memulihkan keadaan mereka, harus memperbaiki kehidupan mereka di dalam pertobatan terhadap seluruh tindakan yang mereka lakukan, supaya mereka bisa dimulihkan dan diambil kembali dari dalam kehidupan yang menyakitkan itu. Dan karena itu Israel ketika mengalami situasi yang demikian sebagai manusia, Israel tentu bersungguh, Israel tentu memperlukan, dan Israel tentu membuat aman atas peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya. Karena itu saya bertanya kepada Allah mereka, atas perjanjian Allah dengan Tuhannya. Kita sebagai dalam ayat 1. Tapi juga Israel membuka pengalaman yang bertanya, di mana kepedulian Allah atas kehidupan yang dialami. Sering juga dari Israel membuka Allah, dan juga membuka Allah, bertanya dan bersungguh kepada Allah, bertanya dan bersungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Sampai kapan lagi? Apakah yang lain? Manusia sana derita
tantangan kehidupan, masalah, pergumulan berat, terlepas dari kehidupan kita. Sering juga kita dalam menghadapi situasi yang sulit, pasti kita juga melakukan hal yang sama. Kita bertanya kepada Allah, apakah Allah sayang ketemu kasih? Apakah Allah cinta ketemu kasih? Apakah Allah mengasihi ketemu kasih? Sehingga tercipta satu mimpi derita sengsara demi sengsara, susah demi susah mengalami dan waktu Tuhan. Anda dalam keadaan seperti yang kita lakukan, tapi kita tidak melakukan restorasi di dalam kehidupan kita. Kita tidak melakukan restorasi iman kita. Tidak berusaha, tidak berusaha, tidak perbuatan basa-basi yang sangat tidak. Itu yang tidak pernah melakukan. Itu yang tidak pernah melakukan. Dan karena itu, Israel sadar dan bertanya di dalam hati, apakah Allah terus bukan dengan perbuatan salah kita? Tentunya tidak mungkin. Tidak mungkin Allah terus bukan kepada Israel. Tidak mungkin Allah terus bukan. Allah dalam hidup terus bukan dengan kehidupan kita, dengan kesalahan kita, dengan perbuatan kita, tidak diperbaiki. Sebab di balik semua itu ada jawaban Tuhan bagi kehidupan kita. Dan dalam situasi sulit yang dialami oleh umat percaya, Allah minta pertobatan, pembaharuan di dalam kehidupan kita. Hanya yang melakukan cara ini, hanya yang melakukan restorasi kehidupan. Allah terbukti menyadarkan kepada manusia, kepada orang saya, dan juga kepada kita. Karena itu akhir dari kata Korintus pada kita yang tadi dari dalam 1:22 itu penting, karena di situ diingatkan pertobatan, obat hidup dan membuat saya. Sekarang mereka diselamatkan, mereka dibebaskan. Bapak Ibu juga ada yang berkata yang berkata, jadi saya sangat bagi yang tempat ini, supaya kita semua tetap memandang kepada Tuhan Yesus dalam situasi sulit yang kita alami. Kita berdoa dan fokus hidup pada diri Tuhan Yesus Kristus pada peristiwa kematian dan kebangkitan. Karena kita fokus kepada peristiwa kematian Tuhan Yesus, kepada sesuatu Tuhan Yesus yang Dia jalani. Iman bagi dia orang percaya bahwa setiap saat kesulitan hidup yang kita alami dan rasakan, yang kita hadapi, bersirah diri kepada Tuhan, itu yang lebih penting. Bersirah diri dan mematuhi segala
yang memberikan kepada kita kehidupan yang lebih baik. Dia pasti akan memberikan Tuhan kepada kita. Dia pasti akan membebaskan kita dari berbagai macam penderitaan. Sebab semua yang terjadi di dalam kehidupan kita Allah melihat. Sebab semua yang kita lakukan, sebab semua pergumulan hidup kita yang berat, Allah tetap melihat kita. Dan karena itu pandang kepada Allah di dalam Yesus Kristus sumber kehidupan dan tetap berserah diri kepadanya. Jangan sekali-kali mengandalkan kemampuan diri. Jangan sekali-kali mengandalkan kekuatan di luar daripada Allah, di luar daripada Tuhan ini. Bersandar kepada Dia. Jangan bersandar kepada manusia kita yang menghanyutkan atau yang mengenalkan kita. Bersandar kepada pengertian yang Allah berikan kepada kita. Sebab hidup ini tidak selamanya berjalan mulus. Hidup ini punya kesusahan dan penderitaan dan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa susah hari ini sensasi susah di hari ini, senang di hari ini sensasi senang di hari ini. Karena itu kita harus menggunakan ini. Hari kemarin adalah pengajaran bagi hari ini adalah saat untuk kita nikmati dan jalani. Maka hari esok adalah saat di mana kita berserah diri sebagai esok itu mana pada kami. Jadi hari kemarin, hari ini, dan hari esok punya makna dan arti kami sendiri supaya kehidupan yang kita jalani sebagai orang percaya tengah tekanan kehidupan tidak dalam bersandar dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus supaya iman kita tidak menjadi goyah dan kita tetap menjadi orang-orang yang kuat teguh di dalam menjalani hari-hari itu. Karena itu tema kita di tahun 2025 ini mengenai kita teguh berdiri sebagai gereja, sebagai umat di tengah-tengah perubahan zaman yang terjadi dengan terus memberitakan atau bersuara tentang keadilan dan kebenaran di tengah-tengah kehidupan supaya kehidupan semakin baik dan kehidupan ini semakin tidak dijalani oleh kita. Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin.